Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah Masjid Raya yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian tentang sholat sunnah. Ini sebagai lanjutan dari kajian dulu terakhir di bulan Maret sebelum kita pandemi. Kita sudah membicarakan tentang sholat sunat qobliyah subuh. Kemudian setelah sholat sunat qobliyah subuh, kita bahas sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ada beberapa hadis yang menguraikan tentang anjuran untuk melaksanakan sholat sunat zuhur. Nah, dalam hadis ini atau riwayat yang diriwayatkan di beberapa hadis tadi, ada beberapa versi riwayat yang memberikan pesan kepada kita untuk melaksanakan sholat itu 2 rakaat. Ada juga riwayat lain yang 4 rakaat. Nanti kita gabungkan ya berdasarkan pemantauan para ulama tentang sholat sunat ini. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Aku sholat beserta Rasul 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian lagi ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beda lagi, annan nabiyya kana la yadau arba'an qabla dhuhri, bahwasanya baginda Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Rawahul Bukhari. Yang ini riwayat Bukhari. Kalau tadi riwayatnya Bukhari Muslim. Nah, kemudian lagi dari Siti Aisyah, karena Nabi SAW yusalli fi baiti, adalah baginda Rasul salat di rumahku qabla dhuhri arba'an, sebelum zuhur 4 rakaat. Summa yakhruju, kemudian beliau keluar, fa yusalli bin nas, salat zuhur berjamaah. Summa yadkhulu fa yusalli raka'atain, kemudian beliau masuk ke rumah salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasil maghribah, dan beliau pun salat maghrib dengan para sahabat. Summa yadkhulu baiti, kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat di rumahku. Wa yusalli bin nas bil isya, beliau salat berjamaah salat isya. Wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain, kemudian beliau masuk ke rumahku dan salat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Aisyah meriwayatkan kebanyakan 4 rakaat. Wa an Ummi Habibah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man hafadha. Ini dari Ummu Habibah. Barang siapa yang menjaga ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla dhuhri sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha dan 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nari, maka Allah mengharamkan kepadanya kekal di dalam api neraka. Nah, hadirin rahimakumullah, dari beberapa hadis ini ada lagi satu lagi supaya nanti kita gabungkan. Kalau tadi hadis sahih, sekarang hadis-hadis hasan. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kana yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat ba'da an tajula syamsu qabla dhuhri,
setelah tergelincir matahari sebelum sholat zuhur, waqala, dan bersabda beliau, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, sesungguhnya di waktu ini adalah ada saat dibukakannya pintu langit. Fauhibbu ayyas'ada li biha amalun, aku senang kalau di saat ini ada amalan yang soleh yang naik ke langit. Rawahu Tirmizi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pantau dari beberapa riwayat ini, 6 riwayat ini, pertama riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sholat qobliyah zuhur 2 rakaat. Menurut Aisyah, beliau melaksanakan sholat zuhur, qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur itu 4 rakaat. Nah, di sini para ulama fikih mengambil dari beberapa hadis tadi bahwasanya sholat sunat qobliyah zuhur yang dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Muakkad itu dipentingkan sekali, sangat dianjurkan. Nah, yang dianjurkan sekali adalah 2 rakaat. Ya, berdasarkan tadi riwayat Ibnu Umar. Kemudian ya, yang ghair muakkad 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. Nah, di dalam hal ini kita melihat kalau dalam ibadah-ibadah sunat Rasul itu fleksibel. Dalam satu tempat beliau melaksanakan sekian rakaat, dalam tempat lain beliau melaksanakan sekian rakaat. Itu seolah-olah memberikan pesan kepada kita, umatnya, untuk tidak berat ya memilih mana, silahkan. Mau 2 rakaat silahkan, mau yang 4 rakaat silahkan, tergantung situasi dan kondisi. Nanti juga kita akan bahas dalam sholat duha. Sholat duha juga demikian. Dalam riwayat lain Rasul di rumah istrinya 2 rakaat. Nah, kemudian di istri yang lain beliau 4 rakaat. Di istri yang lain beliau 6 rakaat. Artinya kita boleh melaksanakan yang mana saja. Nah, apalagi ini bicara tentang sholat sunat. Jadi para hadirin rahimakumullah, ya, minimalnya kita laksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sebelumnya, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat minimalnya, kemudian setelahnya ba'diyah juga 2 rakaat. Kalau memang waktunya masih senggang, di sini kelihatan saya mau meriwayat Aisyah, silakan 2 rakaat lagi. Kemudian setelahnya juga tidak ada tugas, laksanakan 4 rakaat lagi. Jadi fleksibel. Sebenarnya kalau kita lihat juga dari Siti Aisyah, Rasul itu senang sekali mengerjakan amalan, ya. Tetapi beliau sering amalan yang beliau senangi justru beliau tinggalkan. Ya. Kenapa? Khasyitu an tufradu. Aku khawatir nanti ibadah ini diwajibkan. Kalau diwajibkan gimana? Fata'ajaju. Kalian akan lemah. Kalian nanti ya keberatan untuk melaksanakannya. Makanya lebih baik apa ibadah yang beliau senangi supaya tidak menjadi beban bagi umatnya, beliau laksanakan secara fleksibel. Kadang-kadang ya begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang kelihatan oleh sahabat yang lain, kadang-kadang tidak. Ya seperti tadi kalau di depan Ibnu Umar kelihatannya beliau 2 rakaat. Tapi ketika di hadapan Aisyah, ya di rumah sendiri beliau 4 rakaat. Nah, ini rahasianya supaya nanti umatnya tidak keberatan. Ya. Dengan kalau beliau melaksanakan 4 rakaat terus di luar, nanti sahabat beranggapan wah ini harus 4 rakaat sunnah ini. Nah, kebetulan yang 4 rakaat itu di rumah istrinya. Jadi nggak kelihatan sama orang lain. Nah, dari situlah maka para ulama menyikapi yang muakkad itu 2 rakaat. Ini sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Nah, hikmahnya melaksanakan sholat qobliyah zuhur tadi dari riwayat Ummi Habibah, man hafadho, barang siapa yang menjaga sholat ya 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah haramkan
kepadanya, haramkan kepadanya ala nar, atas api neraka. Artinya orang itu tidak dikekalkan dalam api neraka. Nah, kenapa ini memahaminya seperti ini? Karena kita tahu kalau masalah dosa kalau tidak diampuni oleh Allah, apalagi dosa besar, itu tetap tidak akan bisa terhalangi dengan sholat sunat qobliyah. Ya, punya urusan dosa dengan Allah, dengan semua manusia, ya, itu ya wayahna kalau orang Sunda bilang, harus dipertanggungjawabkan dulu. Nah, namun karena mendawamkan sholat qobliyah zuhur tadi, maka Allah tidak akan mengekalkan di dalamnya. Jadi akan meringankanlah. Bukan berarti sama sekali haramahullahu ala nar itu tidak masuk neraka. Dikarenakan dia sholatnya qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur terus. Ya. Jadi hanya meringankan saja. Kenapa meringankan? Ya karena urusan dosa yang masih berhubungan dengan Allah dan manusia itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Kemudian sholat qobliyah asar, ya. Saya bacakan hadisnya 1, 2, ada 3. Nanti bagaimana kita menyikapinya setelah hadis ini diriwayatkan. Pertama dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala kana Nabi yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Rasul pernah sholat qobliyah asar 4 rakaatin. Fa yafsilu bainahunna bitaslim. Yang 4 rakaat itu oleh beliau dipisah dengan 2 salam, 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Alal malaikatil muqarrabin, atas malaikat muqarrabin. Waman tabi'ahum, dan orang yang mengikutinya minal muslimin wal muslimat. Jadi beliau sholat qobliyah asar 4 rakaat dengan 2 salam. Salam itu diperuntukkan untuk para malaikat muqarrabin dan para sahabat yang mengikutinya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini salah satu yang dapat kita peroleh dari sini, adanya sholat qobliyah asar, ya, 4 rakaat, dan sebaiknya dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dari sini kita bisa melihat juga ternyata kalau kita mengucapkan salam di setiap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, niatkan salam yang pertama untuk mensalami orang-orang yang di sebelah kanan kita. Kemudian salam yang kedua niatkan untuk mensalami atau menjawab salamnya orang-orang yang di sebelah kiri kita. Kemudian salam yang pertama atau kedua untuk mensalami, salam pertama boleh juga diniatkan jadi 2, untuk yang sebelah kanan, untuk imam. Yang salam yang kedua untuk yang di sebelah kiri dan orang yang di belakang. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, ini saling bertautan, satu mensalami, satu menjawab. Indahnya berjamaah itu saling mendoakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, ini jawab assalamualaikum warahmatullahi. Ini mensalami ini mensalami ini. Ya. Ini hebatnya berjamaah tuh. Jadi saling bertautan, saling menjawab salam, saling mendoakan untuk selamat. Nah, ini salah satu hikmah daripada kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian hadis yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri 4. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari Ali bin Abi Thalib, anna nabiyya kana yusalli qabla al-asri rakaatain. Sesungguhnya Rasul pernah salat qobliyah asar rakaataini, 2 rakaat. Kalau kita melihat daripada hadis ini, semuanya adalah hadis hasan, ya. Namun sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama hadis bahwa hadis hasan itu adalah hadis yang boleh dimanfaatkan, diamalkan
dan juga boleh difatwakan. Ya, kalau dalam masalah hukum yang tidak boleh itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif hanya diperbolehkan diamalkan dalam fadhailul amal, fadilah amal. Nah, oleh karena itu, ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya sholat qobliyah asar itu adalah sholat sunnah, ya, tetapi ada syariat sholat qobliyah asar, akan tetapi tidak semuakkad, tidak sepenting, tidak ditekankan seperti qobliyah subuh. Qobliyah subuh satu, yang kedua qobliyah zuhur. Makanya para ulama fikih mengatakan sholat sunat qobliyah asar itu sebagai sholat sunat ghair muakkad. Namun kalaupun toh kita melaksanakan, baik sekali kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah sholat sunat maghrib. Ini sholat maghrib sudah tadi disampaikan. Wa an ibn Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib summa qala sallu qabla al-maghrib summa qala sallu qabla al-maghrib liman syaa. Rawahul Bukhari. Kata Rasul, ayo sholat sebelum maghrib, ayo sholat sebelum maghrib, ayo sholat sebelum maghrib, liman syaa, bagi orang yang mau. Nah, ini bahasanya ada bagi orang yang mau, ya, silahkan bagi orang yang mau. Nah, ini menandakan bahwasanya sholat sunat qobliyah maghrib itu merupakan bagian dari syariat, disyariatkan, ya. Nah, kemudian, ya, karena ada kalimat liman syaa di sini, para ulama hadis mengambil satu kesan bahwasanya sholat sunat qobliyah maghrib itu sholat sunat yang tidak muakkad, tidak begitu ditekankan seperti sholat qobliyah subuh dan qobliyah zuhur, ya. Jadi boleh melaksanakannya itu. Kemudian ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulullah sallam, sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat Rasul yabtadiruna sawariya indal maghrib. Mereka berlomba-lomba, ya, untuk berada di pinggir sawari itu yang biasa kita pakai untuk di luar itu. Sawari, mereka berlomba-lomba untuk mengisi sawari pinggir-pinggir masjid. Indal maghrib, ketika berkumandang, setelah kumandangan maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini artinya sahabat Nabi itu, ya, melaksanakan sholat qobliyah maghrib, ya, dengan ringan gitu. Jadi nggak membaca dengan bacaan yang panjang-panjang, ya. Nah, ini tentang sholat qobliyah maghrib, ya. Jadi intinya sholat qobliyah maghrib itu merupakan bagian dari syariat yang disyariatkan. Namun tidak semuakkad, saya ulang lagi, tidak semuakkad sholat qobliyah subuh dan qobliyah zuhur, sama dengan asar tadi. Kemudian kalau sholat ba'diyah maghrib, nah itu yang muakkad, yang sangat dipentingkan. Selanjutnya kita bicarakan sholat sunat isya. Nah, sholat sunat isya ini ada beberapa hadis. Sholaitu ma'an nabi rakaataini ba'dal isya. Aku sholat beserta Nabi 2 rakaat setelah isya. Nah, hadirin rahimakumullah, sholat qobliyah isya sama dengan maghrib tadi, qobliyah maghrib, ghair muakkad. Nah, jadi kesimpulannya, sholat sunnah yang muakkad itu jumlahnya 10 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang dimuakkadkan. Jadi 10 rakaat itu diusahakan untuk tidak ditinggalkan. Nah, kemudian yang ghair muakkadnya 4 rakaat sebelum 2 rakaat lagi, ya, sebelum zuhur, kemudian asar 4, jadi 8 tambah
2 sebelum maghrib, baru mau akan 10 tambah lagi qobliyah sebelum isya, jadi 12 rakaat. Totalnya kalau kita laksanakan 22 rakaat. Ya, qobliyah dan ba'diyah salat 5 waktu. Nah, kemudian salat sunat Jum'ah. Bagaimana salat sunat Jum'ah ini? Ini salat sunat Jum'ah. Ada beberapa riwayat yang mengutarakan tentang salat Jumat. Yang pertama ya, masalah qobliyah Jumat. Saya sampaikan ya, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man igtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bima istata'a minat tuhrin, kemudian dia bersuci ya dengan sekemampuannya. Jadi setelah mandi itu ya dibersihkan lagi, summa iddahana, kemudian dia menggunakan minyak rambut, au massa min tibin, atau menyentuhkan wewangian ke tubuhnya, summa roha, kemudian berangkat, falam yufarriq bainas naini, dan tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk, fasalla ma kutibalah, kemudian dia sholat ya, summa kharajal imam, kemudian ketika imam keluar dari rumah masuk ke masjid ya, dia diam, tidak berbicara kata-kata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni dosa antara Jumat yang satu Jumat yang lain. Nah, dalam hadis ini disebutkan ada kalimat dia datang ke masjid, kemudian tidak memisahkan orang yang duduk, pas sholat ma kutiba, kemudian dia sholat. Ketika imam naik mimbar, beliau diam, tidak berkata-kata, dalam artian mendengarkan bacaan khutbah imam. Maka itu hikmahnya akan diampuni dosa-dosa antara Jumat yang kemarin sampai Jumat yang sekarang. Dari sinilah ada syariat qobliyah Jumat berdasarkan hadis Bukhari. Kemudian lagi dari Abu Hurairah, manigtasala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa'ata, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi sholat Jumat, pas sholat ma quddirolah, kemudian dia sholat ya, sholat sekemampuan dia. Kalau dalam kitab Nailul Autor, Imam Syaukani mengatakan anna sholat qoblal jum'ah la haddalah, bahwasanya sholat qoblal jum'ah itu enggak ada batasan, sebab dengan kalimat ma quddirolah, mau 2 kayak mau 4 silakan. Suma ansota, setelah sholat dia diem. Ansota itu mulutnya terkunci, mendengarkan hatta yafraqa min khutbatihi, hingga khotib selesai daripada khutbahnya. Summa yusolli ma'hu, kemudian setelah khotib dia sholat berjamaah dengan khotib, yaitu sholat Jumat, sama dengan tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adanya syariat qobliyah Jumat. Ya. Kemudian yang berikutnya sholat ba'diyah Jumat. Bagaimana sholat ba'diyah Jumat? Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sallallahu sholat ma'an Nabi rakatain ba'dal Jumat. Ya, sholat Jumat. Kemudian setelah sholat Jumat, Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah Jumat. Ya. Satu lagi dari Abu Hurairah, idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Kata baginda Nabi, di mana-mana kalian telah melaksanakan sholat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, sholatlah 4 rakaat setelah Jumat. Nah, itulah hadirin rahimakallah tentang sholat-sholat sunat dari mulai sholat zuhur Jumat. Namun saya hanya sekedar menyampaikan yang terakhir dari apa yang disampaikan dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW,
tentang orang yang masih punya kewajiban. Sholat sunat, Bapak sekalian, jangan dikalahkan dengan sholat fardu. Artinya apa? Kalau kita masih punya hutang di masa lalu, kita sering, bahkan mungkin bukan hanya sehari, sekali dua kali meninggalkan sholat, ya. Bayarlah sholat itu. Bayarlah sholat-sholat wajib yang pernah kita tinggalkan. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, man nama aus nasya, barang siapa yang tidur hingga dia tidak sholat di waktunya, au nasyaha, atau dia lupa, ya, tidak sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. La kifarata laha illa dzalika, tidak ada kifarat, tidak ada pengganti bagi sholat kecuali hanya sholat. Nah, kalau kita cermati dari hadis riwayat Bukhari ini, kalau sholat karena meninggalkan sholat karena tidur dan karena lupa saja harus diganti, harus dibayar, apalagi kalau sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Pokoknya nggak mau tahu urusan, sehari 5 waktu. Kalau hari yang lalu tinggalkan, bayar sekarang. Hari yang lalu ditinggalkan, bayar sekarang. Bapak sekalian, ibadah sholat dengan puasa, haji, kita lihat beda kan? Kalau orang tua tidak bisa puasa, dah bayar fidyah, ada gantinya, ya kan? Ya, orang sakit permanen gak bisa sembuh lagi, dah silakan bayar dengan fidyah, nggak ada kewajiban puasa. Haji pun demikian. Allah mewajibkan haji kepada orang yang mampu secara fisik dan finansial. Ketika finansialnya mampu tapi fisiknya tidak mampu, karena dia lumpuh, karena dia stroke, padahal kekayaan banyak, kendaraan mau roda 4 ada 2, rumah juga megah, belum tanah, kontrakan dan sebagainya, dia tetap wajib haji. Tapi caranya gimana? Menyuruh orang lain untuk menghajikan dia. Tentu orang lainnya yang sudah berhaji. Haji untuk melaksanakan haji yang keberapa sekarang? Oh ya, ada Pak Haji Nandang, misalnya saya mau melaksanakan haji yang keempat nih, ya, Pak Haji mau nggak? Tolong hajikan saya. Atau kalau anak itu tolong hajikan orang tua saya, karena orang tua saya sudah tidak berdaya, sedangkan dia punya kekayaan. Nih ongkos ONH-nya berapa? Ya terserah, itu hitung. Wah ini yang 35 juta 40 juta, nih tolong hajikan saya, atau siapa saja. Maka ketika orang itu siap mengemban amanah melaksanakan haji, nanti orang yang tidak berhaji tadi sudah gugur rukun Islam yang kelima dengan dihajikan oleh orang lain. Itu dalam fikih yang disebut dengan ma'dub. Ma'dub itu tidak berdaya. Bukan nunggu sampai meninggal dunia, ketika dia hidup hajikan oleh orang yang mau menghajikan. Kalau haji bisa begitu Pak. Tapi kalau sholat, kita tahu kan, mau lumpuh kayak, mau stroke kayak, tetap dituntut untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, saya nih pengalaman. Dulu saya waktu sekolah di SMP, saya akui, karena mondok itu setelah tamat SMP, ya sholat sekurang-kurangnya sedaik-daik lah, semaunya aja. Kalau disuruh ya mau, kalau nggak disuruh ya bablas. Kurang lebih sekitar 3 tahun lah, setelah balik itu 3 tahunan, sholat itu semaunya. Kadang-kadang subuh sering lewat, karena menganggap sholat itu biasa-biasa aja. Jadi kewajiban yang belum tahu ancaman sholat, kalau tidak sholat 5 waktu begini ya. 82 masuk pesantren. Ketika 82 masuk pesantren, satu karena
dunia pesantren, teman-teman sholat, kemudian tahu hukumnya. Selama itu saya sholat qadha. Di samping sholat 5 waktu, catat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Duhanya dipending semuanya. Karena membayar kewajiban. Ini ada kalimat la kifarata dzalika, tidak ada kifarat itu. Kecuali hanya itu. Beda dengan haji, beda dengan puasa. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan tentang ibadah sunnah ini jangan sampai mengabaikan sholat wajib yang ditinggalkan oleh kita. Bahkan dahulukanlah wajib. Orang lain sholat tahajud, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nanti siang duha, orang lain sholat duha, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian juga di waktu-waktu sholat zuhur terus gitu. Ya, kecuali dalam waktu-waktu yang diharamkan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan tentang fadilah sholat sunat dan juga hal yang berhubungan dengan qadha. Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama tentang sholat yang waktunya ya. Masalah waktu ini tidak harus pada waktu tersebut. Jadi boleh kita mengerjakannya. Tadi saya sampaikan waktu tahajud gitu. Yang penting tidak mengerjakan ba'da subuh dan ba'da asar. Artinya menyengaja, nanti saya mau sholat qadhanya pada zuhur, pada asar, pada subuh. Nah itu menyengaja. Jadi sudah ada niatan untuk itu, nggak boleh. Ya, jadi kalau asar ya sebelum asar. Asar kan qobliyah zuhur, qobliyah asar gitu ya. Jadi orang lain sholat qobliyah asar, kita mah ya kalau sholat zuhur atau asar apa saja lah ya, sholat yang sebelumnya. Nah, begitupun malam sebelum tidur, bangun tidur, gitu aja.
Kita catat aja 1, 2, 3 perhitungan. Kalau saya gitu Pak, dulu dicatat. Sehari ini zuhur 2, 3, 4, 5 terus zuhur. Oh, sudah 50 hari. Kemudian udah 100 hari. Kemudian nah, kalaupun toh kita kelebihan, misalnya kelebihan, nggak akan sia-sia. Artinya sholat itu nanti menjadi sholat sunat. Kalau kelebihan nih, misalnya Pak Haji sudah stoknya 50 hari atau mungkin 20, 30, berapa hari ratus ya. Nah, itu yang kelebihannya itu jadi sudah sunat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan la kifarota. Oh, hadisnya ya begini ya. Hadisnya begini. Nabi juga pernah meninggalkan sholat Pak, karena tidur. Ini ketika itu beliau pesan kepada Bilal, ini saya ngantuk ya, nanti kalau subuh bangunkan. Tiba-tiba beliau merasakan apa? Bangun-bangun pas merasakan, loh ini udah panas, ternyata udah siang. Kenapa Anda nggak membangunkan saya? Ya Rasulullah, aku capek. Ya udahlah. Jadi, nah beliau tidak melaksanakan sholat saat itu juga, tapi beliau melaksanakannya ketika beliau sudah menuju melewati lembah tersebut. Satu, ini jadi karena ketiduran ya, beliau mengkodonya. Yang kedua, pernah Rasul, tapi jangan dijadikan alasan untuk kita meninggalkan sholat subuh ya Pak ya. Nanti sholatnya dikodok. Pernah Rasul waktu perang Khandaq, beliau tidak sholat 4 waktu. Ya, patatu luput kepada beliau arba'u shalawatin yaumal Khandaq. Beliau luput waktu perang Khandaq, luput tidak sholat 4 waktu. Tapi apa yang terjadi? Faqadoha, beliau mengkodonya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini bukan berarti beliau menyepelekan sholatnya, tapi beliau memberikan satu syariat kepada kita. Kalau sholat itu ditinggalkan, faqadoha, kodolah sholat tersebut. Ya, beliau mengkodenya secara tertib, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya gitu Pak ya. Ya, di waktu yang lain. Nah, kemudian ya, masalah sunat ya sunat hanya bisa mengganti kepada fardu kalau di akhirat nanti, bukan di dunia ya. Kalau di akhirat nanti ada sholat yang lupa tidak kita kerjakan, maka ibadah sunat ini, sholat sunatnya akan menutup yang wajib tadi, tentu dengan jumlah rakaat ya yang beda ya. Kalau fardu kan 1 berbanding 70 dengan sunat, sunatnya makanya sunat banyak ya, sunat banyak. Jadi sunat itu nanti, bukan dunia, bukan di dunia ketika kita masih ingat. Kalau ingat, oh saya meninggalkan kodok, bayar yang itu, ya, dengan zuhur, dengan asar, terus saja, ya. Nah nanti setelah itu, ya, baru kita melaksanakan sunat. Jadi sunat tidak bisa mengganti fardu ya, karena fardu bukan fardu lagi. La kifarata dzalika, tidak ada kifarat bagi sholat fardu kecuali hanya fardu. Untuk mengganti waktunya itu ba'da sholat fardunya. Boleh, asal jangan ba'da asar. Nah, untuk kalau misalnya qobliyahnya itu boleh nggak sebelum fardu kita melaksanakan sholat fardu? Iya, boleh Pak. Misalnya nih qobliyah zuhur nih, orang lain qobliyah zuhur, kita saya mau sholat zuhur, masih ingat dulu tahun sekian, misalnya nih SMA, misalnya tahun-tahun yang dulu, salat tebal, udah gitu aja. Bahkan guru saya pernah bercerita gini, dah kamu daripada sholat taraweh, katanya, mending sholat subuh. Jadi sholat subuh, jadi orang lain sholat niat taraweh, ya usoli ini, yang ini mah sholat subuh. Yang kalau tarawehnya ikutin 20 ya, berarti sholat subuhnya sudah 10 hari itu terbayar dengan taraweh. Kalau sebulan berarti 300 hari. Kebayar tuh sholat subuhnya dengan apa? Dengan taraweh. Ya, kalau yang 8 berarti berapa? 1, 2, 3, 2 ya. Nah, 2. Kalau yang 22 ya, berarti 4. Betul nggak? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 hari subuh kita ke pondok. Tambah witirnya 1 berarti 5. Niatnya niat subuh aja.
Tinggal ganti aja niat itu dari taraweh ke mana? Ke subuh. Kalau niat mengganti itu Sama. sama. Sama niat sholat zuhur aja. Kalau pakai usoli, saya dalam hati usoli fardhu zuhri, dah gitu aja. Nggak pakai kodoan, nggak pakai adaan, karena nanti akan ke sana membayarnya. Ya begitu. Cukup. Sama-sama. Iya.